Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Lestari dari program studi S1 Akuntansi dan teman saya Sakineka Putri. Di sini kami akan membahas tentang upaya pemberantasan anti korupsi pada mata kuliah Etika Bisnis dan Pendidikan Anti Korupsi. Simak videonya ya. Ibarat mahasiswa, pemerintah dalam ngejalanin tugas negaranya juga dapat nilai IPK. Dan yang paling gampang ditebak, nilai-nilai yang sering jeblok bagi negara kita, Indonesia. Bahkan di pemilu nanti nyatanya masih banyak para mantan, bukan mantan yang itu, tapi mantan koruptor yang bisa tetap jadi calon legislatif di pemilu nanti. Ada apa dengan Indonesia? Apakah Indonesia sudah sebobrok itu gara-gara korupsi? Faktanya, Indonesia sebenarnya nggak bobrok-bobrok banget karena kita itu ternyata berprestasi ranking 3, tapi sebagai negara terkorupsi se-ASEAN atau sekitar peringkat 90 sedunia. Kita bisa punya prestasi sehebat itu karena Indonesia sayangnya bisa kehilangan uang triliunan tiap tahunnya cuman gara-gara korupsi. Mungkin sebagian besar dari kita ngelihat korupsi itu kayak nonton infotainment yang kita nggak ngerasain dampaknya secara langsung. Tapi duit sebanyak itu kalau dihitung-hitung bisa bantu ngebiayain puluhan ribu anak bisa sekolah dari SD sampai mereka lulus sarjana. Nah, kalau dibiarin negara kita bisa aja bernasib sama dengan Brazil sekarang yang ngalamin krisis besar. Salah satu faktor yang pendukungnya adalah terungkapnya kasus korupsi terbesar dalam sejarah di Brazil yang bikin sampai hampir dari sepertiga kabinet presiden diselidikin sama KPK-nya Brazil, mengakibatkan 13.000 orang di PHK dan berimbas secara ekonomi hingga ke 7 negara tetangganya. Dan tentunya selain Brazil, banyak juga negara budaya korupsi yang udah top banget dan juga akhirnya mengakibatkan perekonomian negara mereka pun jadi terhambat. Oke, tapi gimana cara mengatasi korupsi ini? Meskipun kita nggak bisa ngehilangin korupsi dengan cara mengontrol populasi tikus di sebuah negara, tapi kalau ditanya gimana cara mengatasinya, kita bisa nyontoh negara Singapura dan Finlandia yang menanamkan nilai orang jujur itu pasti selalu menang di sistem pendidikannya. Seperti Hong Kong yang mendorong warganya untuk bisa mencium bau-bau tingkatan korupsi dan ngajarin gimana cara ngelaporinnya. Mungkin itu langkah kecil yang bisa dilakuin kita orang Indonesia untuk bisa angkat senjata sama musuh yang tak terlihat ini. Biar kita bisa bangun lebih banyak sekolah dan internet di pedesaan, nyelamatin orang yang terpaksa mati karena nggak bisa bayar perawatan, dan bisa bangun infrastruktur yang nggak cuma di Jakarta tapi juga sampai ke Papua. Ya, daripada main salah-salahan mending kita ikut debat aja. Tapi buat debatin solusi perbaikan kasim korupsi di Indonesia. Lagian kalau aja di Indonesia berhasil bebas korupsi, mungkin semua orang di dunia jadi pengen pindah ke Indonesia. Sebelum kita membahas tentang upaya pencegahan korupsi, ada baiknya kita mengetahui apa itu korupsi. Korupsi merupakan perbuatan tercela dan bentuk dari penyakit sosial masyarakat, sehingga korupsi dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis, serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Korupsi banyak diartikan sebagai budaya, padahal hal itu merupakan suatu definisi yang keliru.
Korupsi merupakan suatu tindakan yang dapat dicegah dengan langkah preventif. Salah satu upaya untuk mencegah adanya korupsi yaitu dengan pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi itu harus diterapkan di semua lingkungan, mulai dari keluarga, satuan pendidikan, sampai masyarakat. Sebenarnya, contoh kecil tindakan korupsi bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari, seperti mencontek saat ujian, saat menemukan penjual yang menambah atau mengurangi timbangan di pasar, dan juga dengan memberi uang damai saat ditilang polisi. Itu juga merupakan suatu tindak korupsi. Islam sebenarnya melarang kita untuk melakukan hal yang merugikan orang lain. Dalam Islam dijelaskan bahwa korupsi itu disebut gulul. Gulul dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama riswah atau suap, yang kedua sarokah atau pencurian, yang ketiga penipuan, dan yang keempat khianat. Allah telah mengingatkan hamba-hambanya untuk menjauhi sikap gulul, seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Dan dikutip dari hadis riwayat Tirmizi bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Dijelaskan dari hadis tersebut bahwa tindakan korupsi merupakan sikap yang tercela dan merupakan salah satu dosa besar yang dibenci Rasulullah. Sebenarnya Allah tidak melarang hambanya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, tetapi di balik itu ada mudaratnya. Kita dapat menjadi kontrol sosial dan mendukung lembaga-lembaga resmi anti korupsi. Dan yang paling penting, kita dapat mencegah perilaku korupsi dari diri kita sendiri, seperti mulai menanamkan rasa malu jika mengambil hak orang lain. Dengan upaya pencegahan korupsi dari diri kita sendiri, nantinya akan tercipta orang-orang yang amanah dan jujur seperti yang telah dicontohkan Rasulullah. Selanjutnya, mari kita simak pendapat mahasiswa STIE Bakti Pembangunan tentang peran mahasiswa dalam upaya pemberantasan anti korupsi di lingkungan kampus. Halo Del. Halo Kak, Aku mau nanya nih. boleh? Menurut kamu nih sebagai mahasiswa di STIE Bakti Pembangunan, apa sih peran mahasiswa dalam meningkatkan upaya anti korupsi di lingkungan kampus? Kalau menurut aku ya, sebagai individu, mahasiswa itu mampu untuk menahan agar tidak melakukan aksi korupsi. Dan untuk komunitas itu diharapkan mahasiswa mampu menahan atau mencegah rekan-rekan dari kegiatan mahasiswa untuk tidak melakukan aksi korupsi. Contohnya apa sih dari untuk perseorangan dan komunitas itu sendiri? Kalau untuk contohnya itu untuk individu mungkin mahasiswa tidak mencontek saat ujian, dan untuk yang komunitas itu mungkin mahasiswa ditahan untuk tidak menggunakan anggaran dari kampus yang bukan seharusnya. Oh gitu. Oke, Ya. makasih ya. Ya, sama-sama. Dadah. Dadah. Nah, video sebelumnya memperlihatkan suasana ujian tengah semester di kampus STIE Bakti Pembangunan. Mereka mengerjakan ujian dengan jujur. Jujur termasuk prinsip anti korupsi yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Nah, Sakinah, tadi kan kita udah review beberapa materi tentang upaya pemberantasan anti korupsi. Menurut kamu, kesimpulan yang dapat diambil itu apa sih? Jadi sebenarnya tindakan korupsi itu bisa dicegah dari hal paling kecil. Contohnya itu kayak tidak mencontek saat ujian dan saat melakukan kegiatan sesuatu di kampus itu tidak melebih-lebihkan anggaran. Nah, dari kesimpulan yang udah Sakinah bacakan tadi, jadi upaya pemberantasan korupsi itu bisa dicegah mulai dari diri sendiri. Jadi, stop korupsi mulai dari diri sendiri.